Terima kasih kepada Bapak Kanit Kebud Kecamatan Nenek atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya materi yang kita tunggu-tunggu pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Baik Sandia Yuliandri MPSI, kepada beliau disilakan. Ibu, senangnya nyampaikan materi berdiri apa duduk? Berdiri. Kalau ibu mau berdiri jangan pamit. Supaya jangan double berdiri, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak dan Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Sudah sarapan kan pastinya? Sudah, oke. Oh, ada yang belum? Nanti kalau yang belum, kita cari jajan di sini aja ya. Karena apa sengaja udah sarapan atau belum? Karena hari ini materi cukup panjang gitu ya, cukup menguras energi dan konsentrasi. Jadi saya harap nanti saat diberikan pemaparan itu Bapak dan Ibu bisa mencatat gitu ya, atau bisa kalau nggak mencatat mungkin mendengarkan aja, karena ada yang cara belajarnya dengan mencatat, ada yang cuma dengan mendengarkan aja, atau ada yang cuma dengan melihat saja. Itu tidak apa-apa, senyamannya saja. Tapi di sini saya punya aturan. Aturan yang pertama adalah kita sepakat untuk sama-sama fokus, oke? Yang kedua adalah kita sama-sama konsentrasi. Dan yang ketiga adalah kita sama-sama bahagia. Bisa ya? Walaupun hari ini pura-pura bahagia gak apa-apa, yang penting kita bahagia dulu di ruangan ini. Gitu ya? Oke, seperti di slide, hari ini kita akan membahas kaitannya dengan ABK. Apa saja sih ABK, jenis-jenisnya apa, dan bagaimana cara penanganannya. Tapi sebelum kita mulai, ada pepatah yang bilang tak kenal maka kalau saya maka kenalan aja gitu ya. Oke, boleh di next Mbak. Oke, Bapak dan Ibu seperti yang ada di layar, mungkin agak sedikit berbeda ya muka saya yang difoto dengan yang asli gitu. Kenalkan, saya Sandia. Saya seorang psikolog, fokus pada layanan di bidang pendidikan, perkembangan anak, kesehatan mental baik untuk anak, remaja maupun dewasa, seperti itu. Dan juga saya pernah berpraktek di salah satu perusahaan di bidang pendidikan inklusi di Yogyakarta, sehingga untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus kebetulan saya sering menangani, gitu ya. Jadi pada hari ini saya tidak mau istilahnya saya memberikan materi, tidak, tapi saya ingin sharing aja pengalaman sama Bapak dan Ibu, karena saya tahu Bapak dan Ibu juga pasti punya pengalaman yang banyak di bidang ini gitu ya. Jadi nanti kita sharing-sharing aja kaitannya dengan ABK ini gitu. Oke, boleh di next. Nah, apa sih yang kita bahas pada pagi hingga nanti siang? Pertama, kaitannya dengan individual differences. Apa itu individual differences? Ini adalah nanti yang mengantarkan kita pada pengenalan ABK. Jadi kenapa sih kita ada orang yang, mohon maaf, anak yang ABK dan anak yang normal gitu ya kalau bahasa umumnya. Itu nanti kita akan jabarkan di individual differences. Lalu yang kedua ada istilah-istilah dalam berkebutuhan khusus gitu. Nanti kita juga akan bahas itu apa saja istilahnya. Kemudian ada klasifikasi siswa berkebutuhan khusus. Apa aja sih jenis-jenisnya? Mungkin kalau Bapak Ibu di sini taunya cuma ABK itu cuma autisme misalnya, atau cuma gangguan penglihatan misalnya, atau cuma gangguan pendengaran gitu ya. Ternyata banyak sekali jenis autisme yang ada, yang mungkin kita juga belum tahu gitu. Kemudian ada layanan pendidikan, apa aja sih yang bisa dilakukan untuk anak-anak yang berkebutuhan ini gitu ya. Lalu nanti ada asesmennya seperti apa, dan yang terakhir apa yang harus Bapak Ibu lakukan di sekolah untuk mendampingi anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, seperti itu. Oke, kita mulai dari individual differences dulu. Individual differences. Kalau kita ngomong kaitannya dengan anak berkebutuhan khusus, kita akan ngomong kaitannya dengan perbedaan. Mungkin kalau kita di sini
secara kognitif sama, secara kemampuan konsentrasi sama. Kita sama juga secara kemampuan mempertahankan fokus kita gitu. Tapi ada orang-orang yang dia itu berbeda. Kenapa dia berbeda? Karena banyak faktor. Nah, individual differences itu adalah bidang di mana kita menerima dulu nih, ada orang yang berbeda daripada kita. Ada orang yang nggak sama dibandingkan kita, gitu. Kalau kita sudah paham dan kita sudah memahami atau menerima adanya perbedaan, kita akan lebih mudah dalam menangani tadi siswa-siswa yang berkebutuhan khusus. Kalau saya tanya di sini, di TK-nya atau di PAUD-nya, ada yang menangani ABK saat ini? Ada? Ada ya? Oke, boleh saya dikasih tahu anak ABK-nya seperti apa? Siapa yang mau? Iya, boleh untuk pengalaman soalnya Ibu. Biasa tahu gambarnya. Silakan. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Bu. Sebelumnya saya salah satu guru dari TK UT Etno. Ingin mungkin curhat sedikit. Mungkin agak panjang kita ngomong sedikit dulu ya. Baik. Saya pernah berpengalaman tentang anak yang berkebutuhan khusus mungkinan ya. Kebetulan saya di kelas di kelompok B. Anak yang betul-betul memperhatikan, betul-betul menyita perhatian saya pada waktu itu karena saya merasa tidak berhasil dalam mendidik anak tersebut. Karena anak ini dari dia kelas A sampai dia kelas B 2 tahun, kita tidak pernah mendengarkan suaranya. Dia tidak bersuara sama sekali. Kalau kita berkomunikasi dengan dia hanya merespon kita dengan bahasa tubuh, senyum, marah seperti itu. Sampai berupaya kita lakukan supaya bagaimana cara kita untuk, kalau kita rapat di kantor selalu dia yang kita angkat, bagaimana cara kita untuk mengatasi anak tersebut, Ibu. Sehingga dia diam, tidak pernah mengangkat suara. Kalau ada sesuatu yang dia inginkan, misalnya mau kencing, dia nggak bilang kencing, tapi dia gini nampak gitu, dia mau kencing kalau ke situ. Terus kalau dia mau membuka makanan apa itu nggak mau suruh, kita pancing dengan berbagai cara. Dia biasa ngomong, yang nggak mau dia ngomong sampai 2 tahun. Sering kita komunikasi sama orang tuanya, apakah anak kita pergi di rumah, sehingga sampai juga dia dibawa ke psikolog sampai sekian gini-gini, sampai bosan juga orang tuanya bahwa anak ini tidak berubah di sekolah. Tapi setelah dia kelas B itu setelah dia bawa ke psikolog, anaknya bisa ngomong di rumah murid kan, bisa ada berkomunikasi dengan orang tuanya. Tapi kalau di luar tidak bisa. Saking kesini ada perubahan yang sangat yang berbeda dengan teman yang lain, sehingga bisa kita katakan suatu hal yang miris di hati kita gitu. Sehingga saya sering perhatikan ketika dia sendiri anak ini dia mengupil, kemudian itu dimakan. Setelah lihat pertama itu kita nggak percaya seperti itu gitu. Besok lagi dia dimakan kotorannya gitu. Sehingga saya berinisiatif untuk memvideokan anak tersebut. Kemudian saya bahaskan ke orang tuanya, maaf apakah di rumah anak kita selalu seperti ini? Dan itu kan orang tuanya, sehingga dia katakan iya Bu sering seperti ini katanya. Sehingga di sekolah itu kita sering untuk bagaimana cara kita mengatasi supaya bisa ngomong tidak bisa menemukan untuk caranya itu mengatasi itu. Kira-kira kiat apa sih yang kami lakukan sebagai pendidik untuk itu? Terima kasih. Oke, berarti kiat ya cara menghadapi anak tersebut ya. Nah, sebelum kita cari tahu cara menghadapi anak tersebut, kita harus tahu dulu mereka mengalami gangguan apa. Karena beda gangguan, beda cara penanganan. Jadi itu saya simpan dulu jawabannya di belakang nanti, Ibu. Oke, seperti yang tadi disampaikan Ibu, ada perbedaan gitu ya. Ada perbedaan sehingga kita tahu, anak ini beda dari teman-temannya. Mungkin dari perilakunya yang ekstrim gitu ya, atau mungkin dari emosinya yang ekstrim, atau mungkin dari tadi nggak mau ngomong, atau dia tantrum gitu ya. Itu kan menunjukkan bahwa ada perbedaan
perbedaan dari anak-anak yang umumnya di kelas tersebut atau di sekolah tersebut seperti itu. Itu yang disebut dengan perbedaan. Nah, alhamdulillahnya ibu menerima itu gitu ya. Ibu menerima dengan anak ini beda, aku harus cari tahu ini kenapa gitu. Ada juga guru yang tidak aware, ada juga guru yang tidak mau tahu. Ya udah, intinya anak ini dititipkan di sini, ya udah dia di sini aja. Saya nggak perlu harus cari tahu ini kenapa dan bagaimana, itu ada. Sehingga saya terima kasih ibu karena sudah aware, karena sudah langsung mengkomunikasikan pada pihak keluarga, karena ibu menemukan adanya perbedaan atau individual indifferences atau perbedaan individu itu. Oke, kita boleh next. Nah, untuk menyambung individual differences ini, saya ada satu buah kasus gitu ya. Di sini adalah cerita sekolah binatang gitu. Dikatakan di sini terbitlah sebuah kabar dari dunia binatang. Menurut cerita, para binatang besar ingin membuat sekolah untuk para binatang kecil. Binatang besar memutuskan menciptakan sekolah memanjat, terbang, berlari, berenang, dan menggali. Namun, mereka belum sepakat subjek mana yang paling penting. Akhirnya, ditetapkan semua murid harus mengikuti kurikulum yang sama. Kira-kira apa yang terjadi? Kacau. Kacau. Ada lagi? Gimana ibu? Perdebatan ada lagi? Bayangkan ada suatu sekolah, gitu ya, sekolah binatang. Di sini satu binatang ini, binatang besar pengen membuat sekolah untuk semua kalangan binatang, baik dari yang memanjat, gitu ya, menggali, berenang, terbang, gitu ya. Tapi mereka nggak menempatkan binatang-binatang itu pada kelas-kelasnya sendiri. Terjadi apa nantinya? Kekacauan juga bisa. Terus ada lagi yang mau berpendapat? Yang pasti kelasnya akan jadi ribut, seru kayaknya. Seru ya kayaknya Bu ya. Ribut karena seru gitu. Kalau di bidang di sini saya pengen tanya, apa kira-kira yang terjadi? Perselisihan ada lagi? Kalau kita melihat dari sudut pandang kita sebagai seorang pendidik atau seorang pengajar, kira-kira apa yang terjadi? Sering nggak pada akhirnya melabeling anak itu sendiri? Misalnya, anaknya nakal gitu, atau misalnya anaknya tanda kutip bodoh gitu ya, atau misalnya anaknya tanda kutip tidak bisa untuk beradaptasi. Mungkin bukan anaknya yang salah, tapi cara kita menempatkan anak itu yang kurang sesuai atau kurang tepat. Sehingga, boleh di next Mbak? Sehingga yang terjadi adalah apa? Kelinci yang ahli dalam berlari namun tenggelam saat ikut kelas renang gitu ya. Terus elang yang pandai terbang namun dia kesusahan dalam pelajaran menggali, sehingga justru membuatnya melupakan caranya terbang. Dan yang ketiga, ternyata mereka tidak mempunyai kesempatan untuk berprestasi sesuai dengan kemampuan dan potensinya gitu. Mungkin bagi guru-guru yang merasa tertantang akan senang gitu ya. Wah, berbagai macam nih gitu dalam kelas saya, ada yang ini, ada yang itu gitu. Tapi kasihan anaknya gitu. Karena apa? Dia tidak bisa mendeliver. Dia tidak bisa mengungkapkan prestasi ataupun potensi yang dimiliki. Bayangkan misalnya jika ikan diminta untuk jalan, bisa nggak? Nggak bisa, karena hidupnya ada di air gitu. Atau misalnya meminta burung untuk berenang, nggak bisa kan? Tapi kalau kita melihat potensi burung itu bisa terbang tinggi, bisa buat atraksi-atraksi di udara gitu ya. Mungkin kita akan melihat ke sisi positifnya. Oh ternyata walaupun dia tidak bisa berenang, tapi dia bisa terbang dengan indah gitu. Sehingga kita bisa melihat potensi atau bidang lain dari yang dimiliki burung ini. Gitu ya Ibu. Jadi penting sekali untuk kita paham perbedaan siswa kita, penting sekali untuk kita paham apa yang dialami, karena apa? Untuk
untuk bisa menempatkan dia sesuai dengan potensi yang dia miliki, agar tadi tidak ada lagi istilah anaknya ini bodoh tanda kutip ya, atau anaknya ini nakal, atau anaknya ini nggak mau dengar gitu. Jangan-jangan kita yang kurang tahu menempatkan mereka bagaimana yang seharusnya begitu. Oke, boleh di next. Oke, next lagi. Nah, ini adalah makna dari kisah itu. Yang pertama adalah setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kalau saya tanya di sini, ada nggak yang bisa nyanyi? Nggak ada? Sebenarnya bisa sih, Oh, bisa semuanya bisa ya, setiap hari nyanyi ya. ada tingkatannya lah. Oh, ada tingkatannya, betul. Atau di sini saya tanya, semuanya bisa ngedance nggak? Bisa. Kembali Bisa lagi juga. tadi. Ada tingkatan. Multitasking ya, multi bakat juga, oke. Iyalah. Karena semua orang memiliki kemampuannya masing-masing gitu. Lalu yang kedua, perbedaan itu bisa diartikan kelebihan atau kekurangan tergantung bagaimana kita melihatnya. Kalau kita berfokus pada hal yang negatif, kita akan selalu menemukan yang negatif. Tidak bisa menemukan sisi positif dari apa yang kita hadapi atau yang kita temui, seperti itu. Dan yang ketiga, pendidikan itu idealnya adalah mampu memfasilitasi semua kemampuan siswa. Walaupun saya akui tidak semua harus terfasilitasi, tapi setidaknya kita sebagai pendidik tahu harus bagaimana. Itu juga sudah memfasilitasi ya. Jangan dipikirkan fasilitasi berarti harus punya ruangan khusus, harus punya shadow teachers misalnya, harus punya peralatan khusus. Itu tidak. Sesederhana kita paham apa yang dialami anak atau apa yang terjadi sama anak, itu juga sudah namanya memfasilitasi. Seperti itu. Oke, di next. Nah, ini adalah perbedaan individu yang tadi. Perbedaan individu itu bervariasi mulai dari karakteristiknya, baik itu usia, intelijensinya, kemudian kepribadiannya, kemudian itu juga gaya berpikirnya dan gaya belajarnya. Berbagai macam kita berbeda gitu ya. Kita aja kan sini satu muka dengan muka yang beda ya, bentuk matanya beda, bentuk hidungnya beda, begitupun dengan siswa atau perbedaan individu gitu. Nah, perbedaan-perbedaan ini itu adalah suatu kekayaan atau khazanah ya untuk individu itu sendiri. Kalau saya tanya di sini, ibu-ibu udah tahu klasifikasi IQ atau EQ, intelligence question? Enggak. Belum ya? Pasti berbeda cara mengajar anak-anak dengan EQ yang di bawah, EQ yang rata-rata dengan EQ yang tinggi. Itu berbeda cara mengajarnya. Sehingga itu disebut juga dengan perbedaan gitu. Lalu yang kedua, gaya berpikir, kepribadian, temperamental, emosional, itu juga menunjukkan adanya perbedaan. Nah, mungkin bisa di next. Kenapa sih kita berbeda gitu ya? Pertama, ada internal individu. Internal individu itu mulai dari gaya pikirnya dia, kemampuan kognitifnya, kepribadiannya, sosial emosionalnya, itu dilihat secara internalnya kita, individunya kita. Kalau saya tanya di sini, ibu-ibu semuanya sama nggak kepribadiannya? Nggak sama ya. Ada nggak di sini yang introvert? Extrovert semua? Oke ya. Di sini ada nggak yang gampang marah? Ada. Ada juga yang tidak gampang marah gitu ya. Ada yang gampang nangis di sini? Ada juga yang nggak gampang nangis. Itu adalah internalnya kita, individunya kita, atau individunya anak. Perbedaan secara individu. Lalu yang kedua ada budaya. Budaya ini tentu kaitannya dengan hal-hal yang diwariskan ya oleh nenek moyangnya. Sangat jauh berbeda yang saya rasakan ketika saya ada di Pulau Jawa, di Pulau Lombok, dan di Pulau Sumatera. Karena saya pernah berpraktek di 3 pulau itu gitu ya. Di Pulau Jawa, anak-anak itu penurut banget. Mau cowok, mau cewek itu nurut banget gitu. Karena budaya yang mereka anut adalah aku kulo, aku harus nunduk sama yang lebih dewasa atau yang lebih tua.
kayak gitu. Kalau di Pulau Sumatera agak barbar anaknya, gitu ya, agak barbar. Kadang nggak mau dibilangin gitu. Kalau di Pulau Lombok ini saya masih mendalami seperti apa, tapi kayaknya ini ada yang barbar, ada yang enggak juga gitu ya, tergantung gitu ya. Nah, campuran kalau kata ibunya. Ada etnis itu suku budayanya kita, sukunya kita apa? Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak di sini tahu, etnis China itu dia sangat gigih kan orang-orangnya, sangat gigih, pekerja keras gitu ya. Kalau kita lihat di mana-mana pasti ada tokonya gitu. Itu adalah etnis, berbeda etnis, menggenetika. Ada juga suku yang hobinya tuh masak-masak tuh ada juga ternyata. Jangan kita sebut sukunya apa, tapi ada gitu. Jadi perbedaan etnis atau suku itu juga mempengaruhi. Dan yang terakhir adalah tingkat sosial ekonomi. Ini juga sangat mempengaruhi kenapa pada akhirnya individu itu dikatakan berbeda-beda gitu. Secara teori gitu ya. Ini adalah hal-hal yang membedakan satu individu dengan individu lainnya, seperti itu. Next aja. Nah, kita masuk ke ABK-nya. Sebelum saya kesini, saya pengen tanya juga. Selama ini ABK yang Bapak dan Ibu tahu itu adalah apa? Saya pengen tanya sama Ibu ini aja, Bu. ABK yang tahu selama ini apa sih definisinya atau apa sih ABK itu? Gimana? Bersuara kan? Ada yang mau bantu apa ABK itu? Pemahamannya Ibu dan Bapak saja. Oke, baik. Oke. Silakan. Contoh coba. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya kepada saya. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ibu Suryati dari TK Darul Mustofa. Nah, menurut pendapat saya, anak ABK itu dengan anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang memiliki ciri khas yang unik dari teman-teman sebayanya. Misal dari segi kecerdasannya, perilakunya, ataupun gaya belajarnya dari seusia anak-anak seusianya atau sebayanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Berarti individu yang unik, yang punya ciri khas yang sendiri dibandingkan pada anak-anak di seusianya dia. Ada lagi yang ingin berpendapat? Mungkin ibu yang di belakang di sini, ibu boleh ya berpendapat katanya dengan ABK, ibu. Apa yang dimaksud dengan ABK atau anak berkebutuhan khusus? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, termasuk juga anak ABK, anak yang berkebutuhan khusus, yaitu anak yang autistik. Oke. Yang kurang pendengaran. Oke. Demikian. Terima kasih. Oke, anak-anak yang autisme atau anak-anak yang kurang pendengaran gitu, itu sudah dimasukkan ke dalam kebutuhan khusus. Oke, nah coba satu lagi di sini, ibu. Saya sudah lihat ibu dari tadi kayaknya pengen berpendapat. Silakan ibu. Kelihatan gitu ya? Silakan. ABK, apa itu ABK ibu? Secara simpelnya sih menurut saya ya, anak yang terlihat berbeda dari anak yang menurut saya normal. Oh, oke. Itu yang sangat simpel menurut saya. Mungkin ada penjelasan yang lebih lanjut, tapi yang simpel aja. Yang simpel aja lah ya gitu, pengennya simpel-simpel aja. Oke, anak yang terlihatnya berbeda dibandingkan anak normal yang ibu Yang menurut saya yang normal. tahu gitu ya. Oke, tidak ada yang salah pendapatnya. Pertama, anak ABK itu adalah anak yang memiliki ciri yang khusus atau yang khas
yang unik gitu ya. Yang mungkin kalau ibu-ibu bisa bilang yang berbeda dari teman-temannya atau yang normalnya saya lihat juga nggak apa-apa. Secara lebih lanjutnya, memang kalau ABK itu adalah kondisi di mana individu itu memiliki keterbatasan, ketidakmampuan dan kesulitan sehingga dia membutuhkan treatment yang khusus gitu. Nanti seperti disampaikan ibu, ada jenisnya autisme, ada jenisnya tunagrahita, tunarungu, itu adalah klasifikasinya atau jenis-jenisnya. Tapi yang kita harus tahu dulu, ABK itu adalah anak yang secara kemampuan, secara kepribadian atau kesehariannya itu memiliki ciri khas yang unik, memiliki keterbatasan. Memiliki keterbatasan, kesulitan, dan juga ketidakmampuan dalam menjalani aktivitas sehari-hari sesuai dengan yang seharusnya di tugas perkembangannya dia, gitu ya. Itu adalah anak ABK sehingga dia butuh bantuan atau perhatian khusus dari orang-orang yang ada di sekitarnya atau di sekelilingnya. Oke, boleh kita next? Ini adalah istilah-istilah mungkin yang nanti ibu-ibu bakalan sering dapat atau dengar seperti itu. Yang pertama ada impairment atau kerusakan. Kalau impairment ini biasanya karena apa? Karena kecelakaan misalnya, atau karena dalam kandungan misalnya ibunya jatuh pada saat dia hamil, kemudian anaknya mengalami insiden apa ya. Itu adalah impairment atau kerusakan di mana individu mengalami kehilangan atau abnormalitas gitu. Oke, kemudian ada disability. Kalau disability ini adalah kekhususan. Kekhususan bisa fisik, bisa kognisi, bisa sosial emosi. Itu adalah kondisi di mana individu mengalami kekurangan atau kemampuan yang dimungkinkan karena adanya impairment tadi. Jadi kekhususan ini bisa terjadi kalau adanya impairment terlebih dahulu, gitu. Dan yang ketiga adalah handicap atau ketidakmampuan, di mana dia tidak bisa membuat suatu kondisi yang nyaman untuk dirinya sendiri untuk berinteraksi dengan lingkungannya, gitu ya. Jadi tiga istilah ini yang bakalan sering ibu-ibu dan bapak-bapak temui dalam istilah ABK. Pertama adalah impairment atau kerusakan, biasanya dilihat dari organ tubuhnya si anak, gitu ya. Lalu yang kedua, kekhususan atau disability akibat dari adanya impairment biasanya. Dan yang ketiga adalah handicap atau ketidakmampuan dari individu tersebut dalam berinteraksi, seperti itu. Nah, hal-hal inilah nanti yang akan bisa menentukan anak ini itu masuknya ke dalam klasifikasi apa, gitu ya. Oke, boleh kita next dulu. Nah, ini adalah klasifikasi anak-anak berkebutuhan khusus. Yang merah, yang saya tandai merah adalah yang sering terjadi di PAUD atau TK. Yang pertama, adanya gangguan penglihatan atau tunanetra. Ada anak yang misalnya, mohon maaf, tanda kutip buta gitu ya, tidak bisa melihat setengah ada, yang tidak bisa melihat full ada gitu. Sehingga yang tidak bisa melihat secara parsial atau setengah itu butuh yang namanya bantuan kacamata misalnya. Ada anak TK kacamata itu tebel banget tuh udah ada. Karena apa? Tadi gangguan penglihatan. Lalu yang kedua ada gangguan pendengaran atau tunarungu. Gangguan pendengaran ini nanti akan sangat berpengaruh dengan gangguan wicara. Kenapa sih kok pada akhirnya berpengaruh kepada gangguan wicara?
Karena anak-anak, apalagi anak-anak yang gangguan pendengaran dari dia dalam kandungan atau dia kecil, dia tidak pernah mendengarkan suara. Sehingga untuk melafalkan dia akan kesulitan. Atau mungkin ada teman tuli kita yang dia bisa untuk melafalkan tapi suaranya sangau, nggak jelas gitu ya. Itu ada. Dia bisa ngomong, tapi dia sangau, suaranya nggak jelas, artikulasinya nggak jelas, betul. Karena apa? Dia nggak pernah dengar suara kayak kita dengar ini, gitu. Ada, tapi ada juga kok orang yang tunarungu atau disebut dengan teman tuli itu sekarang, yang tulinya itu dari dia SMP atau dari dia SMA itu ada, sehingga dia gampang untuk berkomunikasi secara lisan. Nah, karena kita membahas gangguan pendengaran atau tunarungu ini, saya jadi punya cerita, Bapak dan Ibu. Dulu saya pernah praktek di salah satu TK di kota Yogyakarta. Nama TK-nya adalah TK Karna Manohara, khusus untuk anak-anak yang gangguan pendengaran. Yang saya surprise dari TK ini adalah dia tidak mewajibkan untuk anak didiknya bisa bahasa isyarat. Dia tidak mengharuskan anak didiknya bisa bahasa isyarat gitu ya. Karena walaupun anak didiknya bisa bahasa isyarat, ketika anak didiknya ke masyarakat menggunakan bahasa isyarat, apakah kita akan mengerti? Jarang yang kita pahami ya. Paling yang ngerti adalah orang tuanya si anak atau keluarga intinya si anak gitu ya. Kalau untuk keluarga besar atau masyarakat kan jarang yang tahu gitu. Sehingga di sekolah itu dia menerapkan harus membaca gerak bibir ketika berbicara gitu. Dan itu membuat anak-anak yang teman tuli atau tunarungu itu bisa untuk ngomong walaupun tadi suaranya sangau atau suaranya artikulasinya tidak jelas gitu. Itu tunarungu atau pendengaran. Lalu ada gangguan tunagrahita. Pernah melihat anak tunagrahita mungkin? Nah, yang gimana? Tunagrahita itu intelijensinya di bawah angka 50. Jadi yang benar-benar ya udah di atas tempat tidur misalnya, atau kita bisa memberdayakan ya anak tunagrahita itu, tapi pada hal-hal yang sederhana. Misalnya kesehariannya dia adalah memotong wortel, ya udah memotong wortel tiap hari gitu. Karena dia tidak bisa menangkap informasi yang lebih. Karena apa tadi, intelijensinya jauh banget di bawahnya normal gitu ya. Kalau kita bilang berapa sih intelijensi normal? Intelijensi normal itu adalah di angka 90 hingga 109. Itu rata-rata. Dan kebanyakan orang Indonesia itu di rata-rata 90 hingga 109. Itu yang normalnya. Nah, ada di bawah 90, batasnya adalah 79. Itu disebut dengan anak-anak yang lamban belajar atau slow learner. Nah, anak-anak yang lamban belajar atau slow learner ini itu sama seperti anak pada umumnya. Fisiknya sama, bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi dengan lancar. Tapi agak sedikit telmi mungkin ya kita ngomongnya. Bukan, nggak sampai. Dia masih di sekolah normal, tapi mungkin kalau dia ujian, kalau dia ulangan, dia remedial terus gitu. Sehingga kalau anak-anak normal mungkin biasanya kalau dikasihkan penjelasan 1 hingga 2 kali penjelasan dia paham. Tapi anak yang slow learner atau anak yang lamban belajar, dia butuh 4, 5, bahkan 6 kali penjelasan. Sesederhana 1 kali 10 misalnya ya. Anak normal mungkin bisa bilang 10 gitu. Kalau anak yang slow learner itu butuh berkali-kali penjelasan dengan cara yang sederhana gitu. Itu slow learner. Lalu bedanya apa dengan kesulitan belajar pada akhirnya? Ada yang berpendapat kesulitan belajar bedanya apa dengan tadi permasalahan kognitif intelijensi? Sulit berpikir, ada lagi? Sulit beradaptasi, ada lagi mungkin?
keterlambatan menangkap informasi misalnya. Oke, baik. Oke, untuk kesulitan belajar ini dia lebih spesifik. Mungkin ibu-ibu pernah menemui anak yang disleksia? Pernah yang tidak bisa baca? Iya, banyak. Banyak ya. Nah, banyak ini gimana dulu? Disleksia atau tidak gitu? Dia belum bisa bukan berarti dia disleksia. Betul. Jadi disleksia itu ada cirinya, Ibu dan Bapak. Pertama, tidak bisa membedakan huruf P dan H, B dan D. Terus dia tidak bisa membedakan makna apel dan apel. Sama-sama tulisannya apel, tapi dia tidak bisa membedakan. Pasar, pagar, tidak bisa membedakan juga. Anak-anak disleksia ini sebenarnya secara kognitif mungkin dia sangat-sangat oke gitu ya. Ada yang bahkan sampai 120, ada yang sampai 119 intelijensinya. Yang terganggu apa? Sistem di otaknya di bagian bahasa, di bagian borka di otaknya itu terganggu. Tidak bisa membedakan huruf-huruf. Kalau kita kan bisa bilang apa sih sebenarnya baca aja gitu ya. Tapi kalau anak disleksia itu dia seperti melihat huruf itu terbang-terbangan. Dia nggak bisa melihat huruf itu ajak diam itu nggak bisa. Seperti terbang-terbang yang dia lihat. Nah, anak-anak disleksia ini butuh bantuan seperti apa? Pengenalan hurufnya harus konsisten. Jadi misalnya kalau di rumah atau di sekolah atau pada saat ibu mengenalkan huruf sama anaknya, kalau memang dikenalkan huruf abjad yang kapital dulu, jangan diseling dengan yang huruf kecil. Jadi yang kapital terus sampai benar-benar ketat. Dan untuk anak yang disleksia itu memang dia butuh terapi gitu ya. Nggak sekedar kita bisa tangani di rumah, tapi kita butuh terapi. Itu disleksia. Lalu kemudian ada yang namanya diskalkulia. Pernah dengar? Tidak bisa berhitung. Tidak bisa berhitung. Diskalkulia. Anak-anak diskalkulia dia kesulitan dalam berhitung. 1 tambah 3 nggak bisa gitu, atau 4 kurang 5 nggak bisa. Jadi anak-anak diskalkulia ini dalam pengenalan numeriknya mungkin bisa, tapi untuk mengoperasikan dia ke dalam jumlahan, pengurangan, perkalian itu dia tidak bisa. Itu adalah anak-anak yang kesulitan belajar atau disebut juga dengan disability. Kalau yang tuna daksa itu adalah yang jelas kita lihat ya, misalnya tangannya nggak ada atau kakinya nggak ada gitu ya. Itu tuna daksa yang secara fisik bisa kita lihat gitu. Nah kemudian tapi yang sering saya temui di TK atau di PAUD itu adalah ada beberapa. Pertama, anak yang berbakat. Jangan dipikir anak yang berkebutuhan itu adalah anak yang tadi aja, yang di sisi kiri, yang autisme misalnya, yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa mendengar. Bukan hanya itu, tapi anak berkebutuhan khusus juga adalah anak yang berbakat. Atau pernah dengar di sini gifted? Istilah gifted belum pernah dengar? Belum. Oke, jadi gifted itu adalah istilah di mana anak-anak itu teranugerahi oleh Tuhan ya kecerdasan yang luar biasa. Biasanya dicirikan dengan intelijensi di atas 130. Biasanya anak-anak gifted itu tidak bisa belajar dengan anak seusianya. Karena apa? Pemikirannya jauh lebih dewasa. Pemikirannya jauh lebih kompleks dibandingkan anak-anak seusianya dia gitu. Nah, anak gifted ini juga biasanya di sekolah bikin onar. Kalau dia udah gak anteng, kalau dia udah gak bisa duduk atau mengikuti pembelajaran di sekolah, bukan karena apa-apa, tapi karena dia bosan, kenyang gitu ya. Apa sih ini, aku udah bisa kayak gini, ngapain aku harus belajar lagi? Itu anak gifted. Jadi dia teranugerahi IQ yang luar biasa besarnya gitu. Lalu kemudian anak gifted itu juga biasanya sering ditandai dengan apa? Ngomong sendiri. Dia ngomong sendiri bukan karena dia dalam kutip gila gitu, enggak ya. Tapi dia itu punya hal-hal yang dia pikirkan dalam otaknya. Otaknya tidak selesai, tidak pernah berhenti untuk bekerja, untuk
atau anak yang berbakat tadi. CIBI kalau kita ngomongnya, cerdas istimewa berbakat atau CIBI. Nah, selanjutnya yang sering ditemui adalah anak dengan gangguan perilaku dan emosional. Ini yang paling sering ditemui di PAUD dan TK maupun anak yang akan masuk ke sekolah dasar. SD kelas 1, kelas 2 itu masih sering ditemui. Pertama adalah conduct disorder. Asing lagi conduct disorder ya. Conduct disorder ini adalah kondisi di mana anak itu berperilaku kasar. Dia kasar gitu ya. Terus sampai misalnya dia melakukan yang namanya marah-marah tidak jelas gitu. Dia conduct disorder. Sampai menyerang orang lain, bukan hanya menyerang dirinya tapi sampai menyerang orang lain. Itu ada di conduct disorder. Lalu yang kedua ada selective mutism. Nah, selective mutism ini biasanya yang seperti apa? Selective mutism. Mungkin sering ibu-ibu dan bapak jumpai di TK tapi nggak tahu ini tuh apa istilahnya gitu ya. Oke, selective mutism ini adalah ketika anak rocet di rumah tapi di sekolah diem. Atau kebalikannya, di sekolah itu roceh, banyak ngomong tapi di rumah diem. Itu adalah selective mutism. Itu karena apa? Bisa ada karena trauma atau bisa karena tidak nyaman atau perasaan insecurity-nya ada. Perasaan tidak nyaman dan tidak aman dengan lingkungannya. Misalnya, kenapa dia di sekolah roceh gitu ya? Kenapa dia di sekolah itu banyak ngomong? Oh, mungkin di rumah nggak dikasih izin buat ngomong. Oh, mungkin saat dia berpendapat di rumah, orang tuanya udah bilang, apaan sih gitu. Tidak diberikan kesempatan untuk berpendapat atau berbicara. Kebalikannya, kenapa di sekolahnya diam, di rumahnya banyak ngomong misalnya. Bisa jadi gurunya pernah marahin dia, atau bisa jadi dia kena bully sama teman-temannya gitu ya. Sehingga dia takut untuk ngomong ketika di sekolah gitu. Jadi selective mutism ini dia itu akan bereaksi, berperilaku sesuai dengan dia nyaman atau tidaknya, atau sesuai dengan dia berani atau tidaknya. Disebabkan karena berbagai macam faktor, salah satunya adalah trauma dan pengasuhan gitu. Lalu yang ketiga ada oppositional defiance disorder atau ODD. Ini mirip-mirip sama yang conduct disorder, tapi kalau ODD ini dia nggak sampai melukai, tapi dia merusak barang-barang. Terus yang ODD ini juga dia suka menentang baik itu di rumah maupun di sekolah. Dia penentang anaknya, itu adalah yang ODD. Lalu kemudian ada autisme. Kalau kita dengar autisme, yang kita tahu adalah anak yang EQ-nya di bawah misalnya ya, yang lemot gitu, padahal enggak juga. Bapak dan Ibu, saya pernah nge-asesmen anak autisme usia 3 tahun sudah bisa baca, intelijensinya di atas 128. Karena autisme itu bukanlah suatu gangguan kognitif, bukan. Tapi autisme itu adalah gangguan spektrum di perilaku. Ciri anak autisme yang pertama suka handicap, clapping gini ya, tangan itu suka gini-gini gitu. Terus dia suka melakukan gerakan-gerakan yang repetitif, yang mengulang. Misalnya dia makan, dia ngomong aku mau makan gitu, dengan nadanya cepat gitu. Itu autisme. Terus biasanya anak autisme itu ditandai dengan apa pada saat dia kecil? Jalannya jinjit. Hati-hati kalau lihat anak sekarang kecil yang baru belajar jalan atau sudah bisa jalan kemudian jalannya jinjit, tolong segera untuk diperiksakan. Jangan-jangan itu spektrum atau tanda-tanda gitu ya. Karena banyak orang yang autisme itu baru kedetek setelah dia masuk TK, setelah dia masuk SD, padahal dia ada sindrom atau spektrum autisme. Kemudian autisme juga ditandai dengan apa? Speech delay atau lamban dalam berbicara.
Misalnya usianya dia usia 3 tahun gitu ya, udah harusnya banyak cerita, banyak ini kok diem aja, ini kok cuma ngomongnya mama papa aja, kok cuma babling doang, baba tata gitu ya, tapi kok nggak ada kemajuan gitu ya ngomongnya. Nah, bisa jadi itu adalah tanda. Tapi tidak semua yang jalannya jinjit, tidak semua yang speech delay itu autisme, bukan. Sehingga butuh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, gitu ya. Lalu kemudian ada hiperaktif. Hiperaktif ini disebut dengan ADHD. Pernah dengar? Attention Deficit dan Hyperactive Disorder gitu ya. Jadi ada 2 tipe yang ADHD ini. Yang pertama adalah ADHD yang imfokus, tidak fokus itu ada. Sulit untuk fokus. Dia paham apa yang kita bilang, apa yang kita perintahkan, apa yang kita minta, dia paham. Tapi mungkin matanya kemana-mana gitu ya. Kalau kita ngomong sama dia nggak bisa nih lihat mata, itu nggak bisa. Matanya tuh kemana-mana gitu. Itu yang inatensi. Jadi atensinya ke kita, tapi kemana-mana matanya, kemana-mana gerakannya gitu. Ditandai dengan apa biasanya? Anak yang ADD yang intensinya itu rendah, biasanya dia di kelas di TK itu diem aja anaknya. Pernah menemui anak yang diem aja, terus kalau diajak ngomong tuh nyambung, tapi matanya nggak ngeliat ke kita gitu. Ada ya gitu. Itu adalah anak-anak yang ADHD tipe inatensi. Lalu yang kedua ada ADHD yang tipenya hiperaktivitas. Aktif banget gitu ya, manjat-manjat, naik kursi, turun kursi, lari-larian, buat kereta apian dalam kelas gitu. Itu juga adalah tanda-tanda dari anak-anak yang hiperaktivitas. Ditandai dengan apa juga? Saya percaya di PAUD ada sesi di mana kita antri ya. Misalnya antri cuci tangan, lalu makan TK, antri ambil makan misalnya. Anak-anak yang hiperaktif tadi tidak bisa antri. Mereka suka menyerobot. Betul, berkeliaran gitu ya. Terus mereka juga ngapain? Yang hiperaktif ini suka naik turun kursi, meja gitu. Terus yang paling pasti juga anak-anak yang ADHD itu sering sekali yang namanya apa? Gangguin temennya. Terus dia apa-apa itu mudah banget ke distraksi. Misalnya dia lagi belajar tapi ada orang yang lewat gitu ya, dia langsung noleh gitu. Dia langsung nengok gitu. Cepet banget, dia tidak bisa yang namanya tunggu itu nggak bisa. Dia harus langsung respon. Terus biasanya anak yang ADHD itu juga tidak bisa diam kaki dan tangannya, selalu gerak. Misalnya lagi belajar gitu ya, di atas mejanya ada pulpen, ada apa, dia mainin terus. Dia selalu gerak. Seakan-akan di dalam tubuhnya itu ada mesin yang menggerakkan. Kalau kita tanya, kamu capek nggak? Jawabannya enggak. Karena emang dia nggak capek, karena otaknya yang menginformasikan atau yang memutuskan dia untuk gerak terus, itu adalah otaknya. Seakan-akan tubuhnya digerakkan oleh mesin, padahal enggak gitu. Nah, ADHD ini banyak juga baru diketahui saat usia dewasa. Contohnya apa kalau dewasa? Kalau sama anak-anak kan gampang kita lihat ya, nggak bisa konsentrasi, misalnya gerak terus, naik jendela, turun jendela, naik kursi, turun kursi misalnya. Kalau sama orang dewasa, pertama konsentrasinya rendah. Yang kedua mudah lupa. Terus yang ketiga apalagi? Yang ketiga itu biasanya dia melakukan sesuatu itu kadang spontanitas gitu ya. Itu adalah ciri-ciri mungkin dari sekian ciri yang ada, tapi itu yang paling sering terlihat gitu. Sehingga kalau anak ADHD itu tidak hanya butuh dilakukan yang namanya pendampingan
dia butuh terapi. Tergantung lagi dia mulai dari mana. Di sini ada nggak yang pernah punya entah anak, entah ponakan atau entah siswa yang dia tidak bisa yang dia tuh langsung jalan, nggak merangkak dulu? Ada gitu ya, ada aja gitu. Nah sebenarnya mungkin kalau kita orang awam bilangnya wah hebat ya langsung jalan gitu, wah hebat ya langsung jalan, langsung lari gitu. Tapi ternyata itu adalah tanda di mana ada tugas perkembangan yang dia belum penuhi. Sehingga apa? Nanti yang terjadi dia bisa integrasi motorik kasar dan halusnya bermasalah. Karena apa? Pada saat kita merangkak, anak merangkak, itu kita mengenakan tekstur sama anak. Kita mengenakan otot tangan sama anak. Tapi ketika dia langsung jalan atau langsung lari, pasti ada hal yang harus kita ulang untuk dipelajari anak gitu. Saya juga pernah menangani kasus ADHD pada saat saya praktek dulu. Riwayatnya adalah anak ini sesuai, dia tidak merangkak, dia langsung jalan dan lari. Sehingga yang terjadi apa? Kelas 4 SD belum bisa pasang kancingnya sendiri. Terus dia belum bisa apa lagi? Pasang ini buat pita di sepatunya. Dia nggak bisa ngerunci, itu nggak bisa. Karena apa? Integrasi visual motoriknya kurang. Karena dia melewati fase merangkak. Sehingga terapinya saya minta merangkak setiap hari dalam beberapa bulan gitu. Jadi ada misalnya 10 hingga 15 menit di rumah dia harus merangkak. Untuk apa tadi? Mengajarkan integrasi motorik kasar dan halusnya gitu. Nah, anak-anak yang juga tadi tidak mengenal tekstur, mungkin Bapak Ibu pernah dengar anak-anak yang takut injak pasir? Ada ya, takut injak rumput. Karena apa? Akhirnya saraf atau sensori indera perabanya itu menjadi tidak familiar dengan hal ini. Ini apa? Kok kayak gini? Gitu. Itu mulai dari kecil udah harus dikenalkan yang namanya tekstur, yang namanya bentuk itu dari usia-usia 2 tahun gitu ya. Ada juga di sini yang siswanya atau anak-anaknya GTM, gerakan tutup mulut, nggak mau makan. Terus dipaksa makan gitu, ayo makan aja, terus kadang anaknya nangis, kejar misalnya. Nah jangan-jangan dia GTM itu karena apa? Sakit, setiap ada makanan yang masuk ke mulutnya, sakit di langit-langit mulut gitu. Ada anak GTM karena teksturnya dia nggak paham, dia nggak ngerti tekstur itu apa. Makan nasi, dia nggak suka nasi, tapi kalau nasi dijadikan bubur dia mau. Oh bisa jadi karena nasi itu agak sedikit keras ya dibandingkan bubur, akan membuat sakit di langit-langitnya misalnya. Atau dia nggak pernah tahu itu tekstur apa, dia masuk ke mulutnya, ini asing buat aku, itu ada. Itu adalah ciri-ciri yang GTM gitu. Oke, boleh kita next? Nextnya mau ada diskusi dulu kaitannya dengan jenis-jenis ABK tadi. Oke, baik, silakan Ibu. Terima kasih. Saya Ratni Herdiana dari TK Islam Terpadu Akmal. Ini berdasarkan pengalaman di sekolah juga di rumah. Dan ada yang sudah tamat, ada juga yang sedang kami hadapi di sekolah. Nah, tadi saya dapat kesempatan yang pertama untuk diskusi kita bersama. Kalau yang sebelumnya ini saya sering kedapatan di kelas. Yang pertama itu ada anak waktu itu tantrum. Kemudian saya kebetulan di kelompok A, jadi mendapatkan siswa baru usia 4 tahun. Nah, anak ini terkadang dia tidak bisa dijaga konsentrasinya. Ketika ribut sedikit, tantrum. Itu misalkan ketika mewarnai anak lumayan jauh jaraknya, tapi dia merasa bising,
dia tantrum, ribut, aku tidak bisa konsentrasi. Nah seperti itu, dia tidak mau terusik. Terkadang ketika dia juga tidak bisa menyampaikan keinginannya, tiba-tiba dari belakang kita dipukul gurunya ini, kita nggak tahu dari arah mana, tiba-tiba dipukul. Nah, dan kadang dia juga sering melempar teman. Bahkan jika keinginannya tidak dipenuhi, itu rak sepatu apa semua dilempar, tantrum, ada pintu dibanting tantrum. Akhirnya kita diskusikan bersama orang tuanya. Sepertinya anak ini sosialisasinya kurang gitu. Kebanyakan menonton televisi. Nah, kemudian anak yang kedua sama saya di kelompok A, siswa baru yang tidak mau berbicara ketika di sekolah, tidak pernah kita mendengar suaranya. Nah anak ini setelah kita gali-gali masalah pengasuhan kemungkinan gitu, ketika dia diasuh oleh karena orang tua bekerja, diasuh oleh orang lain, HP, ya lebih memberikan HP dari pengasuhnya. Nah, kemudian di sekolah, kebetulan kami 2 guru dalam satu kelas. Nah anak ini benar tidak pernah kami dengar suaranya. Awal masuknya saya pernah dengar suaranya ketika saya ajari membaca. Nah anak ini tertarik sekali dengan bercerita. Akhirnya saya gali-gali ketika dia tahu suka bercerita, saya berikan buku-buku, bahkan buku-buku beraneka macam judul-judul yang berbeda. Bahkan kadang buku kita kecolongan gitu, dibawa pulang, ketemukan dalam tasnya. Buku-buku yang kita ceritakan ini, kadang nantinya diceritakan lagi di rumahnya dalam keadaan sendiri, gitu, di kamarnya dia bercerita ala-ala guru. Apa yang kita ajarkan itu diceritakan di rumah, direkam sama ibunya, gitu, diberikan ke kita. Kadang bagaimana ibu gurunya mengajar di sekolah itu dia praktikkan di rumah, tapi sendirian di dalam kamar. Dan anak ini tidurnya itu sering larut. Nah, kemudian anak yang ketiga sedang kami hadapi sekarang, anak ini masuk di playgroup, tetapi di usia mau 4 tahun, ya, 4 tahun kemarin. Karena di usia 3 tahun kami sarankan masuk sekolah aja di usia 4 tahun karena dia masih lebih membutuhkan pendampingan orang tua. Nah, anak ini masih belum bisa sosialisasinya juga kurang. Kemudian anak ini tidak sama dengan teman yang lainnya, cepat marah, tiba-tiba ngamuk, melempar barang-barang. Bahkan ketika diantar sama orang tuanya itu marah, tantrum, terus dia tidak bisa mengikuti kegiatan seperti teman-temannya. Nah, berbicaranya juga tidak jelas. Kebetulan anak ini juga keluarga saya, gitu. Tapi saya tidak ambil dalam kelas karena keluarga, gitu. Jadi kita ke guru yang sebelah, gitu. Biasanya kita kalau keluarga kita mengambil, gitu kan. Dan sampai sekarang anak ini masih. Nah, kami pernah ibunya juga diskusi minta ini bagaimana untuk lanjutan sekolahnya. Saya kira ada nggak yang direkomendasikan untuk sekolah anak ini? Karena mininya tuh neneknya itu gitu. Kalau diarahkan ke sekolah SLB, dia merasa kayak nggak terima gitu. Kalau anak itu berkelainan gitu, ada kebutuhan khusus gitu ya. Kita kayaknya kayak ada gengsi atau gimana gitu untuk masukkannya ke SLB. Nah, jadi anak-anak ini kadang kami di TK tidak memungkinkan untuk kami menampinginya terus-terusan sendiriannya, sementara siswa kami banyak gitu. Itu kesulitan di kelas. Iya, itu benar-benar kesulitan kami. Tidak mungkin dia aja yang kita dampingin, dia aja yang kita berikan buku cerita, sementara yang lain kita harus apain gitu. Nah, kira-kira itu solusinya seperti apa? Kemudian pengalaman saya pribadi, anak saya mengalami disleksia. Itu terdeteksi ketika SD, lulus SD.
Anak saya ini disleksia. Awalnya memang di usia 2 tahun mau masuk 1 tahun 8 bulan itu speech delay. Dia berbeda dari kakaknya. Lambat bicara, akhirnya saya lakukan terapi. Saya terapi sendiri, saya searching, saya ikuti. Alhamdulillah setelah 4 bulan terapi bisa. Nah, kemudian setelah masuk SD itu disleksia, tidak bisa membedakan huruf B sama D, N sama H, apalagi Q sama P, itu susah sekali dia bedakan. Sama saja dia menyebutnya, dan dia takut sama buku. Kebetulan saya di rumah juga membuka permulaan baca anak gitu. Jadi benar tantangan buat saya gitu, ketika anak-anak orang lain banyak kita bisa ajarkan membaca, tapi anak sendiri mengalami disleksia. Akhirnya saya fokus ke anak, les membaca untuk permulaan ini tutup. Saya fokuskan ke anak saya. Ya. Akhirnya saya searching terapi, saya lakukan terapi berkelanjutan. Ya, seperti itu yang disleksia. Saya tangkap dia dulu tuh terapi berkelanjutan namanya, dan cara metode seperti itu. Nah, ternyata anak saya ini lebih suka untuk membaca itu yang digital. Dia takut sama buku. Boleh bentuk bukunya aja sudah males dia, tidak mau gitu. Akhirnya saya paksa diri belajar. Dari situ saya belajar berselancar di Canva, membuat buku cerita buat anak saya sendiri dengan cerita pengalaman dia sendiri. Itu namanya adiknya, kakaknya sebagai tokoh dalam sebuah buku cerita itu. Itulah awal saya sering-sering membuat buku cerita gitu untuk anak saya ini. Dan alhamdulillah anak saya mau belajar dari membaca dari situ gitu. Awalnya saya menggunakan flashcard, itu beraneka macam sudah saya buat sendiri flashcardnya gitu untuk terapinya. Nah, yang keempat ini banyak sekali dibuat. Yang sekarang saya hadapi di kelas A ini ada seperti terdeteksi ADHD, tidak bisa diam. Kalau jalan dia jalannya nggak biasa kayak kita begini. Sebentar aja tidak ada tapi lari seret gitu, kayak menjatuhkan diri, lari aja. Tetapi kan kita khawatir anak yang lain tertabrak, tangannya nggak bisa diam. Ketika kita ada kelas membaca sambil bermain dengan metode Abacaga namanya, rata-rata ini sudah kita jalankan sudah lumayan lama dan berhasil. Untuk anak ADHD ini dia tidak bisa fokus. Ada saja alasannya ketika akan jadi mengenal huruf ini, dan itu matanya sudah tidak bisa diam. Sebentar beri ya, tapi kan sudah dipanggil, baru berdiri. Sebentar ya, saya mau minum. Ada saja alasannya agar tidak jadi belajar. Kemudian dia kebanyakan bercerita. Ketika kita menjelaskan, dipotong. Begini kalau saya begini, dipotong. Begini saya begini. Jadi maunya dia aja yang didengarkan dan tidak bisa diam anaknya ini. Nah, tetapi dia punya ide, dia punya kelebihan. Anak ini rata-rata punya kelebihan, saya lihat. Meskipun anak yang tadi tidak bisa diam itu, yang tadi yang kita hadapi ini kelebihannya, Alisa namanya ini masih sekarang kita hadapi ya melalui hambatan ini. Kelebihannya dia bisa berbagi, senang berbagi kepada anaknya, sosialnya bagus sekali. Ketika punya makanan dia tidak pelit, membagikan ke semua teman-temannya. Jadi ada saja kelebihan dari anak-anak ini. Nah, mungkin itu pengalaman, dan benar-benar kami menghadapi ini di sekolah karena keterbatasan guru dan tentu ilmunya dalam menghadapi sekolah untuk anak-anak ini. Karena kami berangkat dari guru PAUD yang ya basicnya mungkin untuk sekolah ini kami belum mendapatkan gitu. Jadi kami hanya berdasarkan pengalaman untuk mengatasinya. Nah, mungkin itu. Terima kasih atas sharingnya. Terima kasih Bu. Beri tepuk tangan dulu untuk ilmunya. Oke, karena tadi juga saya akan membahas kaitannya dengan jenis-jenis pendidikan untuk ABK. Ini nyambung dengan sharing yang tadi disampaikan Ibu. Memang kalau untuk berbicara tentang ABK, jenis-jenisnya kan ada sekolah inklusi ya, sekolah reguler, tapi ada student teachers-nya gitu yang mendampingi anak-anak yang ABK tersebut gitu. Lalu yang kedua ada yang namanya SLB, sekolah luar biasa. Kalau SLB ini tergantung tipenya. Kalau tipe B berarti khusus untuk anak-anak yang tuna rungu gitu. Jadi kalau SLB ini macam-macam,
jenisnya dan tipenya beda-beda tergantung gitu. Dan yang ketiga adalah individual educational program. Jadi IEP atau individual programs ini tuh adalah program yang dirancang khusus untuk anak itu. Kayak tadi misalnya anak yang ADHD atau anak yang tadi suka bercerita gitu ya, itu punya program yang khusus untuk belajar, tidak bisa disamakan dengan yang reguler gitu. Nah biasanya kalau IEP ini ada di sekolah Montessori, sekolah-sekolah yang dia itu berbasis kurikulumnya itu bebas gitu ya, tidak terikat dengan harus duduk di kelas, harus belajar menghadap papan atau LCD atau proyektor, enggak. Jadi sekolah Montessori itu adalah sekolah-sekolah yang dia itu membebaskan anak sekreatifnya anak untuk belajar sambil bermain. Itu adalah Montessori School. Ada juga sekolah alam gitu ya untuk anak-anak ini. Dan yang terakhir adalah homeschooling biasanya untuk mereka. Tapi gimana cara kita menghadapi anak-anak ABK di sekolah, itu perlu untuk kita kaji lagi bersama gitu ya. Yang pertama, caranya adalah kita tahu dulu anak ini kenapa. Dari jenis-jenisnya yang tadi itu kan ada jenis A, jenis B, jenis C. Dengan cara apa? Observasi dan wawancara. Senjata yang guru punya itu adalah observasi dan wawancara. Seperti tadi disampaikan, anak-anak yang saya lihat beda dari anak-anak yang lain gitu ya, sepemahaman saya. Itu boleh di note, dicatat. Oh misalnya teman-temannya duduk anteng, tapi kok dia enggak anteng ya? Dicatat dulu. Oh dia anak-anak yang lain bisa antri, dia nggak bisa antri. Dicatat dulu. Oh anak-anak yang lain bisa mengenal warna, bisa mengenal bentuk, bisa mengenal huruf gitu ya atau angka. Kok dia enggak? Dicatat dulu. Gitu. Lalu yang kedua, setelah kita punya banyak catatan terkait dengan anak ini, kita interview orang tuanya, kita wawancara orang tuanya. Apa sih yang diwawancara? Pertama, pada saat kehamilan itu seperti apa? Apakah ibu mengkonsumsi obat-obatan saat hamil? Misalnya sering sakit gitu ya, atau kandungannya lemah sehingga butuh obat penguat janin gitu. Ditanyakan, pernah tidak mengalami yang namanya kecelakaan saat hamil? Tanyakan juga. Terus yang ketiga, anak ini lahirnya secara normal atau sesar? Kalau sesar boleh tahu nggak kenapa? Gitu. Terus yang keempat, ditanyakan juga, pada saat dia lahir, dia nangis atau enggak? Ditanyakan juga. Kemudian kita tanya juga, pola asuh di rumah seperti apa? Itu. Apakah permisif? Permisif itu memanjakan sekali, atau neglect? Neglect itu yang mengabaikan. Yang penting udah ada HP, udah tenang gitu. Orang tuanya bisa ngapa-ngapain. Atau yang ketiga, demokratif. Demokratif itu ya tadi ya, yang dibolehin berpendapat, didengarkan pendapatnya, tidak dimarah berbicara gitu. Itu demokrasi. Atau otoriter, yang orang tuanya itu harus benar terus gitu. Ditanyakan pola asuhnya seperti apa di rumah. Ditanyakan juga makannya seperti apa di rumah. Sering nggak makan tepung-tepungan anaknya? Sering nggak makan manis-manisan anaknya? Karena apa? Anak yang ADHD itu harusnya diet gula, diet tepung. Karena gula itu bisa membuat anak lebih aktif, gitu ya. Karena ada insulin atau glukosnya. Kandungan gula yang tinggi tidak disarankan untuk anak-anak yang ADHD. Jadi ditanyakan hal-hal tersebut. Nah setelah itu, baru kan kalau tadi saya dengar dari ibu pengawas ada ya yang di website yang kita pilih dia ada kesulitan pendengaran tidak segala macam gitu ya. Iya, PBS itu adalah bentuk screening awal yang bisa ibu lakukan, yang bisa guru lakukan di sekolah. Di screening awal dulu, oh dia kayak gini, oh dia kayak gini, oh dia bisa melihat tapi jaraknya harus dekat misalnya. Oh dia bisa melihat sih tapi memang harus butuh bantuan kacamata. Nah dengan screening yang ibu lakukan, dengan observasi yang ibu lakukan, dengan wawancara yang ibu lakukan, ibu bisa menyampaikan ke orang tuanya, Bapak, Ibu mohon maaf, ini anaknya sepertinya butuh bantuan kacamata. Boleh nggak diperiksakan ke dokter anaknya? Ada apa? Gangguan matanya kenapa? Gitu. Sehingga mungkin seperti yang tadi ibu sampaikan, ibu tidak harus langsung duduk dengan dia, bersama dengan dia, baca tulis tuh enggak. Tapi dengan ibu tahu kondisinya dia, ibu bisa kasih solusi dan saran kepada orang tuanya. Dengan orang
mungkin anak bisa lebih enjoy dalam belajarnya. Atau misalnya ibu membantu dengan anak diposisikan paling depan seperti itu ya, itu juga bisa membantu anak dalam belajarnya. Gitu. Lalu yang kedua, seperti tadi disampaikan, ada anak-anak yang suka berbicara sendiri gitu ya, misalnya. Perlu dipahami juga Bapak dan Ibu, anak-anak usia 3, 4, dan 5 tahun itu punya yang namanya teman imajiner, punya teman hayalan. Mungkin Ibu dan Bapak pernah lihat di sini anak-anak usia-usia segitu ngomong sendiri, terus main masak-masakan, pura-puranya ada yang beli gitu ya. Itu adalah teman imajinernya anak. Anak berimajinasi dengan dirinya sendiri. Kayak mungkin tadi anak bercerita sendirian di kamar gitu ya. Mungkin dalam imajinasinya, aku sedang mendongengkan teman-temanku, aku sedang menceritakan cerita kepada guru-guruku gitu. Itu adalah imajinasinya anak. Dan anak-anak usia 3 sampai dengan 5 tahun atau mepet 6 tahun itu biasanya punya teman imajiner, punya teman hayalan gitu. Terus kemudian cara menghadapi atau cara menangani anak yang ADHD gimana? Kalau anak yang ADHD, setelah kita tahu penegakan diagnosa dari dokter atau dari psikolog, kita baru boleh bilang dia ADHD. Kalau misalnya dari prasangka kita aja, dia aktif banget atau dia ini banget, tapi sebelum ada penegakan diagnosa dari dokter ataupun dari psikolog, itu belum boleh dilabeling ADHD atau belum boleh dikatakan ADHD. Tapi kalau ibu sudah curiga ada something yang berbeda sama anak ini, misalnya boleh ibu pada saat di kelas itu gak apa-apa anaknya dibiarkan sibuk sendiri aja. Jadi dikasih mainan untuk dia, sementara yang lainnya belajar dulu. Nanti misalnya pada saat anak-anak yang belajar ini sudah terkondisi, kan baru ibu ke anak yang tadi terindikasi ADHD. Karena tidak bisa dipaksakan mereka harus duduk sama dengan teman-temannya. Pertama itu akan membuat anak stres, dan yang kedua itu akan membuat dia nggak suka sekolah. Sekolah itu adalah tempat yang tidak nyaman buatku. Sekolah itu adalah tempat yang tidak aku sukai, aku benci ke sekolah. Gitu. Jadi tidak apa-apa kalau ada anak yang ADHD di kelasnya ibu atau dicurigai ADHD belum berdasarkan diagnosa, tidak apa-apa. Dibedakan saja tempat duduknya, dalam artian tidak dibeda-bedakan secara perlakuannya, tidak sama saja, tapi pada saat misalnya dia mampu nih mendengarkan penjelasan, oh ya udah nggak apa-apa diikut sertakan. Tapi ketika kemudian ada waktu-waktu yang dimana dia nggak bisa ikut dan tidak bisa duduk dengan tenang, disampaikan saja, disampaikan, oke, nanti ibu akan kesini ya, ibu ke teman-teman yang lain dulu ya. Nanti kalau teman-teman yang lain udah selesai, ibu kesini lagi. Jadi dikasih pengertian kalau kamu tuh gak ditinggal sendirian, tapi kamu nanti juga bakalan sama-sama, tapi nanti ya belakangan dulu. Itu bisa melatih anak yang ADHD untuk bisa lebih calm down secara emosinya. Dan yang kedua adalah anak ADHD di usia TK sampai dengan SD butuh terapi Bapak Ibu. Tidak hanya butuh diet makan, tidak hanya butuh penanganan di sekolah, tapi mereka butuh terapi. Seperti yang tadi saya sampaikan, pasti ada fase perkembangan yang lewat gitu ya, sehingga anak ini seperti itu. Sehingga itu yang perlu untuk kita terapi. Biasanya apa terapi untuk ADHD? Yang pertama ada terapi okupasi. Terapi semacam otot-otot gitu ya. Biasanya kalau di tempat terapi itu ada bola yang besar, anak diminta untuk bergerak di atas bola-bola gitu. Terus terapi okupasi itu juga anak diminta jalan di titian yang kecil gitu ya. Supaya apa? Konsentrasinya terlatih. Kalau yang kedua terapi apa juga yang sering? Terapi bermain. Nah jadi mainnya ini nggak sembarang main. Kalau saya pernah kasih terapi bermain itu adalah terapi bermain membuat menara. Jadi saya kasih waktu, betul bisa pakai balok, terus bisa pakai puzzle Lego gitu ya, itu bisa terapi bermain. Kita kasih waktu, kita kasih tantangan sama anak. Kakak atau adik, ini kalau kita di sekolah lama saya manggilnya Miss sama Mister ya. Ini Miss ada game buat adik, tapi adik harus selesai ini dalam waktu 3 menit gitu. Buat apa? Buat puzzle kayak gini nih. Dibuat puzzle-nya seperti ini. Kalau misalnya selama 3 menit dia berhasil, kita kasih pujian.
gitu ya. Kita kasih reward kalau bisa, gitu. Terus kalau dia tidak bisa, itu oke, nggak apa-apa, nanti kita coba lagi ya. Gitu. Jadi ketika anak gagal jangan langsung dimarahi misalnya atau jangan langsung dikatain, tapi kita bantu untuk dia kembalikan motivasinya, gitu. Terus misalnya terapi bermain yang lain juga adalah terapi bermain. Kalau di sini ada ya anak-anak yang sering main benteng-bentengan gitu, misalnya bermain benteng gitu, itu juga terapi bermain sebenarnya. Pertama itu bisa melatih fokus anak, dan yang kedua untuk anak ADHD itu bisa sebagai penyaluran energinya. Karena anak ADHD itu kan nggak bisa diem orangnya, gerasa gerusuk terus. Nah ketika dia berlari, ketika dia main sama teman-temannya yang main fisik ya, itu sedikit bisa membuat dia lebih cepat untuk lelah dan tidur pada akhirnya. Gitu. Jadi terapi bermain untuk anak itu penting, dan terapi bermainnya ini tergantung pada fase mana anak itu yang terlewat. Gitu. Jadi harus benar-benar diperiksakan. Atau mungkin untuk ibu-ibu guru di sini dan bapak guru di sini boleh banget kok misalnya pada saat pendaftaran anak siswa baru gitu ya, dimintain riwayat anak. Ada kan posyandunya ya, buku posyandunya dimintain juga. Misalnya ibu udah mendeteksi selama 1 bulan pertemuan, kayaknya anak ini ada kecenderungan A atau kecenderungan B seperti itu ya. Dimintakan aja buku tumbuh kembang anak yang dari posyandu itu. Pasti orang tuanya masih simpan. Kalau orang tuanya itu melihat perkembangan anaknya gitu ya, pasti disimpan. Nah dari sana kita bisa men-screening, kita bisa mendeteksi gitu, apa sih yang harus dilakukan oleh guru. Nah ketika sudah ibu guru dan bapak gurunya tahu ini anaknya ada kecenderungan A atau kecenderungan B dan sudah disampaikan kepada orang tuanya, nanti tinggal orang tuanya mau memutuskan apa, mau ke psikolog atau tidak gitu. Karena balik lagi kepada orang tuanya anak. Tapi yang paling yang bisa saya sampaikan kepada ibu dan bapak di sini, ibu dan bapak sangat-sangat bisa dalam melakukan asesmen anak berkebutuhan khusus. Walaupun asesmennya masih di tingkat ininya ya, dasarnya atau permukaannya gitu, belum sampai yang mendalam banget gitu. Nanti kalau asesmennya bapak dan ibu yang secara mendalam, itu bisa kita kolaborasi antara temuannya bapak dan ibu dengan kita sebagai profesional psikolog di tempat praktek. Kita lihat, oh temannya ibu seperti ini, oke sejak kapan terjadi, oke kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut, ya itu bisa untuk penegakan diagnosa. Tapi pastinya psikolog tidak bisa langsung sehari 2 hari bilang oke ini kamu anaknya kena ini, yang nggak bisa. Oleh karena itu kita butuh bantuan bapak dan ibu guru di sekolah gitu ya, untuk bisa mencatat perkembangan anak. Kalau tidak salah pada saat saya TK dulu, di TK saya itu ada rapotnya, bukan cuma rapot kaitannya dengan prakarya yang sudah dibuat anak-anak ya, tapi capaian perkembangannya anak tuh ada gitu. Nah dari sanalah bapak dan ibu guru bisa mendeteksi anak ini udah sesuai tidak dengan capaian perkembangannya. Betul. Jadi cara penanganannya pertama dengan tadi observasi, bukan cuma observasi lihat-lihat aja tidak, tapi didalami. Oh dia sering bergerak, dia bergeraknya setiap saat atau berapa kali sejam ya, atau 2 jam sekali kan, 3 jam sekali. Jadi harus mendalam. Bergeraknya seperti apa? Oh tangannya flapping gini-gini misalnya. Oh apa jalannya jinjit gitu. Itu adalah observasinya dulu. Nah setelah misalnya diobservasi seminggu, 2 minggu, 3 minggu diobservasi, boleh dong dipanggil orang tuanya ke sekolah, ditanyain tadi ya, di interview lanjutan, gimana di rumah, gimana pengasuhannya, gimana saat dia lahir, gimana saat dia orang tuanya hamil, itu ditanyakan. Dan juga disampaikan kaitannya dengan screening tadi yang dari pemerintah itu ya, yang dari websitenya itu tuh ada gitu. Nah setelah misalnya ibu cukup kuat menyatakan anaknya ini ada kecenderungan A atau B atau C, boleh ke profesional, boleh ke psikolog gitu ya, untuk melaporkan, oh ini kita menemukan temuan seperti ini di lapangan, ciri-cirinya ini, dia sering ini, dan ini terjadi sejak dia masuk sekolah hingga sekarang, dan harus jelas berapa bulan lamanya. Misalnya sekolahnya bulan Juni, masuk sekolah bulan Juni, terus ibu melaporkannya ke psikolog bulan Agustus, Juni ke Agustus itu berapa bulan harus jelas gitu. Jadi
pada saat mengobservasi harus jelas perilaku yang ditonjolkan, harus jelas emosi yang ditampilkan. Tantrum saat apa? Jangan-jangan tantrumnya cuma saat mau makan karena lapar, kan bisa jadi gitu. Atau tantrumnya setiap saat, beda lagi kan ceritanya gitu. Kemudian perilakunya harus jelas, emosi yang ditampilkan harus jelas, lalu kemudian waktunya harus jelas. Itu kapan terjadi gitu. Tantrumnya setiap mau makan aja, atau setiap saat, setiap mau makan aja. Oh, berarti ya udah lapar gitu kan. Beda yang tantrumnya setiap saat, setiap mau antri tantrum, setiap diminta ini tantrum, setiap diminta itu tantrum, tuh beda lagi gitu. Jadi harus jelas waktunya. Dan yang keempat, harus jelas sama siapa dia seperti itu. Misalnya kalau temuan ibu, dia di sekolah baik-baik aja, tapi laporan dari di rumah itu dia beda sama di sekolah. Di rumah tuh dia cukup pendiam misalnya, atau nggak banyak ngomong segala macam. Kita tanya, ibu bapak pengasuhannya gimana gitu ya. Dan yang bisa ibu lakukan juga adalah mungkin sering-seringnya kita ini berdiskusi kaitannya dengan hal ini di sekolah, ngundang parentsnya, ngundang orang tuanya. Kalau kita sebutnya parents meeting gitu ya, jadi menghadirkan orang tua ke sekolah, lalu kita bahas satu topik yang itu istilahnya sering ketemu di sekolah gitu. Misalnya ibu sering menemukan anak yang tadi ADHD, kecenderungan ADHD, boleh dong nanti didatengin entah psikolog atau dokter anak gitu ya, datangin ke sekolah bahas kaitannya dengan hal tersebut gitu. Jadi kita punya beberapa cara untuk bisa menangani anak ADHD atau anak dengan gangguan lainnya dengan cara-cara yang tadi, observasi mendalam, interview lanjutan, dan yang ketiga adalah screening tumbuh kembang anak dengan mengisi di website tersebut dan juga dengan melihat dari buku posyandunya anak kalau ada gitu. Itu juga sangat membantu sehingga bapak dan ibu guru nanti bisa lebih tepat pada saat melakukan pembelajaran dengan anak. Misalnya udah diketahui nih anaknya kok lamban ya dalam ngerti, dan dijelasin ini warna merah, ini warna hijau, tapi dia nggak bisa membedakan segala macam. Oh berarti satu, dia nggak bisa membedakan warna misalnya. Terus pada saat diminta nanti anak-anak usia 3 tahun harusnya itu 3-4 tahun harus udah bisa menerima perintah 3 hal. Pertama misalnya, tolong ambilkan pensil di meja itu, lalu dibawa ke sini, kemudian tutup pintu. Anak usia 3-4 tahun harusnya udah bisa untuk itu. Tapi ketika misalnya dia tidak bisa untuk seperti itu, pertama mungkin ada keterlambatan secara kognitif. Sehingga nanti intervensi yang dilakukan adalah tes IQ-nya. Setelah dites IQ-nya baru tahu, oh mungkin ternyata anak ini itu dia IQ-nya di bawah 70, sehingga butuh untuk penjelasan yang lebih lambat misalnya, atau penjelasan yang berulang, sehingga pada saat di sekolah ibu dan pak guru tahu, oh kalau anak ini nggak bisa disamain sama yang ini untuk pembelajaran ini, sehingga kita butuhnya pembelajaran lebih repetitif ya untuk anak ini misalnya. Pengenalan hurufnya, pengenalan angkanya lebih repetitif gitu. Dan yang terakhir tadi anak-anak yang chibi berkebutuhan khusus, itu juga yang chibi yang istimewa ekstrim kanan yang luar biasa pintarnya, itu juga butuh untuk dilihat secara emosional kadang dan secara sosial. Anak-anak chibi itu bermasalah. Saking pinternya dia sering ngomong dalam pikirannya sendiri tapi lupa caranya bersosialisasi. Itu sering terjadi pada anak-anak yang chibi, cerdas, istimewa, dan berbakat. Sehingga itu yang butuh juga untuk nanti bapak dan ibu asesmen. Kalau anak itu susah bersosialisasi, susah untuk ngomong, tapi setiap dia diajarin sesuatu cepat ngerti, cepat paham, tapi dia bosenan. Nah, itu adalah tanda-tanda yang mungkin kita juga harus waspadai. Jangan-jangan mungkin dia cerdas istimewa gitu ya, sehingga dia capek kalau cuma belajar gini-gini aja gitu. Misalnya kayak ibu pasti udah biasa ya buat percing kangkung gitu ya, udah biasa. Tapi setiap hari kalau diajarin buat percing kangkung, mau nggak? Capek nggak? Capek karena udah tahu, udah bisa. Nah, itulah yang terjadi pada anak-anak chibi gitu, cerdas, istimewa, dan berbakat. Jadi seperti itu. Dan juga kolaborasi yang
apik antara orang tua, antara guru dan antara profesional itu bisa mengantarkan anak pada akhirnya menggali potensi mereka yang luar biasa. Jangan sampai kita telat screeningnya, jangan sampai kita telat deteksinya, karena sekali kita telat kita harus mundur waktunya panjang gitu ya. Misalnya kita baru tahu anak ini terkena gangguan ini setelah 3 SD, berarti kita harus tarik mundur 2 SD, 1 SD, TKB, TKA, misalnya daycare segala macam, ngapain aja gitu. Jadi itu yang harus kita pelajarin lagi buat anak si kelas 3 SD ini. Begitu Bapak dan Ibu, mungkin ada yang mau didiskusikan kembali atau saya kembalikan ke MC? Oke, satu lagi mungkin. Apa yang menyebabkan anak ADHD untuk anak dewasa itu kan sering lupa, sering kurang konsentrasi, kan ada yang cepat marah itu kan sebabnya apa? Kurang duit. Jadi dewasa kan? Maknya kalau yang itu. Oke, kenapa baru ketahuan ADHD gitu ya pada saat dewasa? Mungkin ibu dari kecil sudah ADHD, mungkin ya, tapi tidak sangat terlihat, tidak menonjol gitu. Karena kan tadi ADHD itu ada 2 tipe, ada yang inatensi sama yang hyperaktivitas. Yang inatensi itu ya tadi dia bengong sebenarnya, tapi dia paham, matanya kemana-mana, tapi dia paham gitu ya. Nah, biasanya ADHD itu kebanyakan mayoritas itu genetika. Walaupun pada akhirnya itu juga tergantung pada pola pengasuhan saat kecil. Misalnya di sini ada yang suka ngeburu-buruin anak, ayo cepet banget sekolah udah terlambat segala macam gitu. Tanpa sadar kita membangunkan simptom itu. Anak akhirnya gerak gerusuk terburu-buru gitu kan, cepet-cepet. Karena kan tadi anak-anak itu nggak bisa diem segala macam. Terus yang kedua, daripada kita bangunin anak, ayo dong cepetan udah kelas segala macam. Kenapa sih kita nggak ngajarin time management dari kecil gitu? Misalnya time management dari kecil itu seperti ini. Anak udah harus tahu jam tidurnya jam berapa, anak udah harus tahu jam bangunnya jam berapa, anak udah harus tahu jam makannya jam berapa. Di sini ada nggak ibu atau bahkan tetangga kita atau keluarga kita gitu ya, yang kita lihat anaknya nggak mau makan siang, ya udahlah nanti sore aja makannya gitu. Banyak. Ya nggak, padahal nggak tentu juga kapan makannya gitu ya. Sebaiknya memang kalau seperti itu anak di training untuk makan. Kalau memang sarapan jam 9 ya jam 9 sarapannya. Kalau memang makannya jam 1 atau jam 2 untuk makan siang, jam 2 untuk makan siang. Jam 4 mungkin snacking gitu ya, kalau bahasa ibu-ibu keren sekarang snacking, cuma untuk snack aja. Dan makan malamnya jam 6 misalnya. Lakukan, terapkan pola yang sama setiap hari. Jangan misalnya udah dibiasakan makan jam 2 siang, tapi karena anaknya nggak mau, ya udah deh nanti aja makannya pada saat dia mau. Dia tidak akan tahu waktu. Oh kapan harusnya aku makan, kapan harusnya aku main atau istirahat. Kalau ibu-ibu di sini pernah nonton vlognya Nikita Willy yang anaknya nggak mau makan siang, akhirnya dia nggak mau kasih anaknya makan? Belum pernah lihat? Jadi Nikita Willy itu anaknya si baby Isa yang masih usia berapa tahun sekarang itu pernah nggak mau makan siang. Di jam makannya, akhirnya ya udah ibunya nggak kasih makan sampai waktunya snacking. Biar anaknya tahu konsekuensi. Oh kalau aku tidak makan sekarang aku bakal lapar nanti. Pertama, mengajarkan tanggung jawab sama anak. Anak akan tahu waktu-waktunya gitu ya. Tadi dibandingkan kita gagah dulu, mending kita ajarin time management sama anak gitu. Terus yang kedua, pada saat anak kecil pernah misalnya dia mau pipis, dia mau pup, kita buru-buruin, ayo cepet buka celananya segala macam. Nah itu juga bisa gitu ya terjadi. Anak maunya harus buru-buru, anak tidak mindful, anak tidak benar-benar menghayati apa yang dia lakukan gitu. Terus yang ketiga, gadget, main gadget. Main gadget sangat berpengaruh terhadap tadi konsentrasi anak. Harusnya anak-anak balita dan batita, anak usia di bawah 3 tahun maupun di
5 tahun itu sama sekali tidak boleh pegang HP, tidak boleh nonton TV. Karena apa? Kalau pegang HP itu scrolling. Scrolling itu adalah misalnya dia scrolling TikTok atau IG yang cuma 30 detik, 1 menit gitu ya durasi videonya. Belum sampai itu dia scrolling lagi, dia belum mencerna apa sih di video itu, dia scrolling lagi. Itu mengajarkan otak untuk kerja terus, untuk nggak bisa diem gitu. Itu bisa memunculkan tadi si ADHD pada saat dewasa tadi juga. Terus sinar UV dari HP atau dari TV itu berpengaruh terhadap kemampuan anak mempertahankan konsentrasinya. Anak-anak ketika dia dikasih HP atau dikasih nonton TV, itu ada di otak kita yang namanya hormon dopamin dan serotonin. Hormon yang memproduksi rasa bahagia, rasa senang gitu. Kalau anak-anak dulu mungkin kesenangannya main gawe-gawe gitu ya, main tanah gitu, main petak umpet. Tapi kalau anak sekarang, bagaimana kita merangsang hormon dopamin dan serotonin ini adalah dengan kasih aja HP, main games di HP. Nah itu bisa tadi. Ketika dia tidak dikasih HP, jadinya apa? Tantrum. Karena apa? Hormon itu tidak terproduksi lagi di otaknya, gitu. Sama dengan orang yang kecanduan narkotika, seperti itu, persis seperti itu. Sakau, iya. Kalau pada narkotika mungkin orang sakau namanya. Kalau sama anak itu tantrum jatuhnya. Bentuk respon emosinya anak terhadap apa yang dia tidak dapatkan. Karena biasanya dia dapetin itu dia bahagia, dia seneng, dia nggak bersemangat, tiba-tiba di stop. Yang terjadi adalah sakau. Sakaunya anak adalah tantrum. Gitu. Jadi kenapa terjadi pada dewasa? Mungkin pada pola asuh pada saat dia kecil. Itu yang menyebabkan pada akhirnya tadi mudah lupa, terus sering terburu-buru, terus sering mikir panjang lama gitu ya secara kognitifnya. Jadi pola asuh ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian di sini di 5 tahun pertama itu sangat menentukan anak di usia-usia selanjutnya. Karena di 5 tahun pertama otak anak seperti sponge, otak anak masih kosong sekali, sehingga kalau kita transfer informasi-informasi yang positif, informasi-informasi yang optimal perkembangannya, dia juga akan tumbuh menjadi orang yang optimal juga. Seperti itu, Ibu. Oke, saya kembalikan ke Master of Ceremony kita pada siang hari ini. Silakan, Ibu. Tepuk tangan dulu untuk narasumber kita pada siang hari ini.